Kasus Fufu Fafa. Kasus komen-komen penghinaan oleh Fufu Fafa, kalian masih ingat kan sama kasus komen-komen akun Fufu Fafa di platform Kaskus? Bisa jadi, bisa sangat jadi, kasus komen akun anonim Fufu Fafa bakal menjadi pintu masuk. Dia bakal menjadi salah satu pintu masuk proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ini sangat mungkin terjadi. Ini sangat logis buat terwujud. Boleh dikata kalau benar Fufu Fafa adalah Gibran, dan ini tampaknya nggak sulit buat dibuktikan. Kalau benar Fufu Fafa adalah Gibran, maka komen-komen penghinaan, terutama penghinaan terhadap Pak Prabowo dan keluarganya, juga komen-komennya yang nggak senonoh, itu semua bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Walaupun komen-komen Fufu Fafa sudah diposting jauh-jauh hari sebelum Gibran menjadi wakil presiden, tapi tetap saja komen-komen penghinaan dan tak senonoh itu sangat tidak pantas dan merupakan tindakan tercela. Maka sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, perbuatan tercela adalah salah satu kesalahan yang bisa membuat seorang wakil presiden diberhentikan oleh MPR RI atau dimakzulkan. Jadi, sampai di sini sudah jelas ya konsekuensi dari masalah Fufu Fafa dan komen-komennya itu. Ini bisa jadi salah satu pintu masuk proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Gimana nih kalau menurut kalian? Apa kalian setuju sama argumentasi ini? Walaupun Gibran sudah sah menjadi wakil presiden, menjadi pasangan dari Presiden Prabowo berdasarkan hasil pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi, tapi itu bukan berarti Gibran nggak bisa diturunkan di tengah jalan atau dimakzulkan. Setiap presiden dan wakil presiden yang terpilih secara konstitusional, kalau mereka melakukan kesalahan seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, maka dia sangat layak buat dimakzulkan. Jadi, buat teman-teman yang menganggap aspirasi pemakzulan Gibran adalah aspirasi barisan sakit hati karena kalah pemilu, kalian sebetulnya sama sekali nggak paham masalah dan nggak paham konstitusi dari negara kita. Ingat, setiap presiden dan setiap wakil presiden, mereka bisa dimakzulkan. Aspirasi pemakzulan ini sesuai dengan konstitusi negara kita. Jadi, sekarang yang perlu dilakukan oleh barisan pendukung aspirasi pemakzulan adalah memilih kesalahan-kesalahan Gibran yang sesuai dengan yang disyaratkan sama Undang-Undang Dasar 1945 yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam konstitusi kita. Jadi, terkait syarat melakukan perbuatan tercela ini, ada banyak tuduhan yang bisa ditimpakan kepada Gibran. Ada banyak tuduhan yang bisa ditanyakan kepada Gibran. Misalnya saja, yang sudah kita bahas, apakah Gibran memang benar adalah orang di belakang akun Fufu Fafa dan penulis komentar-komentar penghinaan kepada Pak Prabowo dan keluarganya? Atau pertanyaan lain yang bisa diajukan karena masalah ini juga sempat santer jadi gosip politik yang panas. Apakah benar Wapres Gibran pernah tersangkut kasus penggunaan narkoba? Tuduhan ini tentu saja belum tentu benar. Tapi tetap saja pertanyaan ini sah buat ditanyakan dan diselidiki lebih lanjut. Kalau memang Gibran tersangkut dalam kasus penggunaan narkoba, kalau benar begitu, ini juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Lalu terkait pelanggaran lain yang tercantum dalam konstitusi, yakni terlibat korupsi. Kita juga bisa meneliti kasus-kasus korupsi yang sudah dilaporkan dan terkait dengan Gibran. Kita tahu dosen Universitas Nasional Jakarta, Mas Ubedillah Badrun, dia pernah melaporkan kasus-kasus korupsi yang terindikasi melibatkan Gibran dan adiknya, yakni Kaisang, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sudah sejauh mana hasil penyelidikan KPK terhadap laporan penting ini?
Begitu pula dengan pelanggaran lain berupa penyuapan. Pertanyaannya, apakah Gibran pernah tersangkut kasus penyuapan? Apakah dia pernah menerima suap, baik dalam kedudukannya sekarang sebagai wakil presiden maupun dulu sebagai anak dari Presiden Jokowi? Apakah kucuran dana fantastis untuk startup yang dirintis oleh Gibran dan Kaisang yang ternyata banyak yang berakhir bangkrut, apakah itu bisa dikategorikan sebagai praktek penyuapan? Lalu, bagaimana juga dengan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang pernah bilang kalau Gibran mengakui kepada dirinya sering menerima uang dari para menteri? Semua isu ini adalah pintu masuk buat penyelidikan kemungkinan pemakzulan Gibran. Semuanya harus diperiksa dan bisa jadi kelak ini memang bakal jadi dalil kesalahan yang bisa menjatuhkan Gibran. Dari masalah perbuatan tercela, korupsi, dan penyuapan, kita bisa masuk ke masalah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Pelanggaran etik yang sudah terbukti dilakukan oleh Paman Usman, paman dari Gibran yang sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik ini bisa jadi pintu masuk buat memperdebatkan kalau Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden mengandung cacat yang bisa dipermasalahkan demi menjaga kewibawaan dan kehormatan dari kedudukan wakil presiden itu sendiri. Oke, kita sudah membahas masalah-masalah yang bisa membawa Gibran masuk ke proses pemberhentian, masuk ke proses pemakzulan. Sekarang kita bahas soal hitungan politiknya. Sebetulnya syarat politik supaya Gibran bisa dimakzulkan ada di tangan Presiden Prabowo. Cuma ada di tangan Presiden Prabowo. Selama Pak Prabowo nggak menolak dan mencegah aspirasi ini terus berkembang, maka gerakan buat melengsarkan Gibran bisa terus membesar dan akhirnya mewujud jadi aksi nyata di Dewan Perwakilan Rakyat. Selama Pak Prabowo nggak mencegah isu ini semakin berkembang, partai-partai di parlemen, baik yang oposisi maupun yang jadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Prabowo sendiri, mereka bisa menandatangani dan menyetujui usulan pemakzulan Gibran. Di sini kuncinya cuma satu, yakni restu dari Pak Prabowo. Dan makanya selama Presiden Prabowo masih membiarkan isu ini berkembang, kita melihat partai-partai di parlemen pun belum ada yang menolak wacana pemakzulan wakil presiden ini. Semua masih menunggu. Semua masih berjaga-jaga menunggu ke arah mana angin bakal berhembus. Sudah sangat pasti, kubu Solo sudah pasti nggak bakalan tinggal diam menghadapi ancaman pemakzulan Gibran yang digulirkan oleh para purnawirawan TNI ini. Mereka pasti bakal berupaya mati-matian, mungkin dengan kucuran dana berapa saja, buat menghentikan gelombang upaya pemakzulan ini. Tapi sekali lagi, semua ini sekarang kuncinya ada di Presiden Prabowo sendiri. Apakah dia berani dan bernyali buat meluruskan kembali jalan sejarah Indonesia yang kadung dibelokkan oleh Pak Jokowi dan keluarganya? Sesungguhnya alasan dan argumentasi buat mengajukan pemberhentian wakil presiden Gibran sudah cukup banyak. Seperti dengan mengangkat kembali kasus Fufu Fafa tadi. Sekarang, bola ada di kaki Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Oke teman-teman, kembali lagi di video ini. Setelah kita lihat dari hasil cuplikan video yang dimana gini caranya memakzulkan Gibran, dan ada beberapa komentar dari netizen yang mengatakan bahwa copot dulu Listio, Sigit, dan Tito karena Subianto menteri-menteri Jokowi agar dinasti keluarga Jokowi runtuh. Alhamdulillahirobbilalamin, amat sangat setuju dimakzulkan.
Untuk turunkan Fufufafa, bersihkan semua menteri-menteri titipan Jokowi. Majulkan Gibran, buka kembali kasus Fufufafa. Sejak terbuka Fufufafa didiamkan, padahal jelas itu Gibran. Fufufafa, si bling-bling sayur wajib dimajulkan, yang nyata dan logis banget. Bongkar terus kasus-kasus Gibran agar rakyat puas adili Gibran di persidangan. Selama ini kan kasus Gibran belum disidangkan. Warga YouTube yang setuju Gibran dimajulkan, mana jempolnya? Banyak celah, pasti biasa. Cara naiknya sudah salah dan menyalahi aturan pasti bisa. Gusti, pernah share Forguso. Saya selalu Mbak Rini. Suarakan kebenaran, suarakan rakyat. Lanjutkan Bu Rini, mantap analisanya. Prabowo wajib dorong ke MPR terkait Gibran untuk dimajulkan demi perkuatan konsentrasi Prabowo. Jalankan pemerintahnya. Kita awal Prabowo untuk wujudkan program-programnya yang berpihak pada rakyat dan anti korupsi. Saya sangat mendukung Pak Gibran jadi presiden, tapi tidak Gibran Fufufafa, manusia yang sama sekali tidak punya kualitas secara akademis dan akhlak, adab, juga leadership sebagai wapres. Memalukan bangsa Indonesia, semoga secepatnya diganti. Maju terus para pejuang menegakkan kebenaran, Tuhan bersama kalian. Dari awal curiga, Fufufafa adalah Gibran. Kok nggak ditindaklanjuti ya? Jangankan wapres, jadi ketua RT saja nggak pantas. Oke gas Pak Prabowo. Kalau benar terjadi dimaksudkan, terbuka peluang para kader partai pendukung yang dinilai berkualitas, potensial, dan profesional untuk dicalonkan menjadi wapres, mengganti untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada. Semoga Allah bukakan kebenaran dan kejujuran ini. Setuju, Buan Get Gibran dimajulkan. Hingga 1000 kali pun saya siap jika TTD dibutuhkan. Setuju Buang, Gibran setuju persen. Setuju, Gibran 1.000.000%. Dugaan Pak Prabowo sebenarnya suka dengan sikap para mantan jenderal yang minta wapres diganti. Selain gak kompeten, yang artinya gak bisa bantu-bantu presiden, wapres juga pernah menghina Pak Prabowo lewat Fufufafa. Udah gue ingatin kalau tempat yang gacor itu gak ruda hoki. Melihat wajah Samsul, perutku mules. Copot Gibran. Rakyat pasti setujulah karena kita butuh pemimpin yang berkualitas untuk memajukan bangsa ini. Demi rakyat, pemerintah harus sadar ini. Sudah jelas-jelas si Gibran, tetapi tidak pernah diproses. Sepanjang menteri titipan Jokowi dan Panglima TNI Kapolri nggak diganti, jangan harap ada keadilan. Lebih cepat, lebih baik. Kalau asalnya busuk, pasti tercium juga. Semoga para penyelenggara negeri ini bisa dibersihkan dari moral hajar, etika bernegara, dan berbagai para pejabat negara ini. Semoga bisa dipulihkan agar anak cucu kita tidak mewarisi keboboran moral bangsa. Saya merasa sebagai rakyat Indonesia yang bersalah karena telah menyaksikan ketidakadilan berjalan tegak di bumi NKRI ini dan tidak bisa bertindak apa-apa. Berbahagialah kalau wahai rakyat Indonesia yang telah mendukung pimpinan Jolim. Wapres kok kayak gitu? Saya sedih, jabatan sangat terhormat, agung, mulia diisi. Gibran kesannya jadi dulu ada M. Hatta, Sri Sultan, ada Malik, Habibie, dan sebagainya. Mereka negarawan berilmu level dunia. Nah, Gibran levelnya di mana? Pak Jul, Kak Gibran lebih cepat, lebih baik. Copot Panglima TNI dan Kapolri dan ganti petinggi KPK.
insya Allah Indonesia akan ada perubahan. Oke, baik teman-teman, gimana tanggapan Anda terhadap cuplikan video yang telah kita tonton? Berikan di kolom komentar.